Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat beriringkan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian kanan kita atau di pintu masuk ada salah seorang jenazah kita, jenazah saudara kita yang baru saja selesai diselenggarakan fardu kifayahnya. Insyaallah setelah melaksanakan sholat zuhur nanti kita bersama-sama untuk menyolatkan, dan bagi yang ada kesempatan mengantarkan, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Dan terhadap jenazah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal solehnya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan agar bisa bersabar dan senantiasalah beramal soleh, terutama bagi anak-anaknya agar senantiasa mendoakan orang tua yang telah mendahului kita bersama. Masyarul muslimin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita di setiap Sabtu 2 pekan sekali, yaitu Kitabul Jami'. Kita mungkin tidak panjang karena ada jenazah saudara kita, untuk menjelaskannya secara ringkas saja. Kita masih di bab yang kedua, yaitu bab albir wasilah, bab kebaikan dan menjalin hubungan silaturahmi. Di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-11. Inti hadis yang ke-11 ini anjuran, motivasi bagi kita untuk memperhatikan tetangga. Wa anhu radhiyallahu anhu, darinya juga, maksudnya hadis ini sama diriwayatkan dengan hadis sebelumnya, hadis yang ke-10 sama diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tabakhta maraqah, apabila engkau memasak sesuatu yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikanlah tetanggamu. Akhrajuhu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini berapa pelajaran yang bisa kita petik, masyarul muslimin wal muslimat, yaitu masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah menganggap sepele sesuatu perbuatan yang baik, walau an talqa akhaka biwajhi talqin, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Amalan yang sepele seperti ini, orang yang memasak kuah, dikatakan di sini bahwa maraqah, sesuatu gulai, sayur atau yang berkuah dilebihkan, dan walaupun hanya itu saja yang kita berikan kepada tetangga kita, maka itu bernilai sesuatu kebaikan di dalam agama kita. Bagaimana kita memperhatikan tetangga kita, itu yang terkecil, yang sepele, yang kita anggap, janganlah yang memberi itu menganggap tidak ada artinya sama sekali, dan bagi yang menerima janganlah diremehkan. Karena dengan hadis ini banyak pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya pada hadis ini yang terutama kita harus memperhatikan tetangga kita. Keadaannya harus kita perhatikan. Betapa banyak orang yang kehidupannya senang, mewah, akan tetapi tetangganya tidak dipedulikannya. Ini tercela di dalam agama kita. Lalu hadis ini menganjurkan bahwa
apabila kita melakukan perihal yang sepele memberikan hadiah kepada tetangga, maka sesuatu yang pernah terjadi karena perselisihan itu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, itu mudah. Seperti masalah anak-anak bertengkar, itu bisa menyebabkan keributan sesama tetangga. Bahkan terkadang mengadu anaknya, bapaknya ikut menyerang juga. Padahal masalah anak-anak. Terkadang hanya membeli sesuatu, ada hasad timbul dengan tetangga sehingga tidak bertegur sapa. Ini banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Seseorang yang membeli sesuatu tetangganya, dia yang ribut, yang tidak suka, timbul hasad dalam hatinya. Namun dalam hadis ini, agar kita saling memberikan, menerima hadiah, karena Nabi SAW juga menganjurkan memberi hadiah apapun bentuknya. Contohnya di hadis ini, yaitu hanya memberikan kuah yang itu menimbulkan rasa cinta, kasih sayang sesama tetangga. Masyiral muslimin rahimakumullah, siapa itu tetangga? Kita ulang kembali pelajaran kita, pernah kita singgung sebelumnya, bahwa tetangga adalah disebutkan oleh para ulama kita adalah 40 rumah dari rumah kita, baik itu dari kanan, kiri, depan, belakang. Itu yang dikatakan tetangga. Ada juga yang mengatakan bahwa tetangga adalah satu yang sama-sama satu terdengar azan dan iqamahnya. Seperti di Masjid Taqwa, maka yang sekeliling masjid ini karena terdengar azan dan iqamahnya, maka itu dikatakan tetangga. Dan ada juga mengatakan tetangga itu adalah satu tempat sholat berjamaahnya. Dan ada yang mengatakan tetangga itu apabila telah dibatasi oleh sungai, maka itulah batasnya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, apa yang disebutkan dengan tetangga. Perhatian agama kita dan motivasi syariat yang Allah turunkan ini terhadap tetangga, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Di sini wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jari bil junub, tetangga yang jauh, was sahibil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi disebutkan, disandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya untuk memperhatikan tetangga kita yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada pembantunya, ahdaitum li jaranikal yahudi, dua kali diulangnya, ahdaitum li jarina al yahudi. Ini tetangga Yahudi, bukan Muslim tetapi Yahudi. Bagaimana tetap diperhatikan dalam agama kita. Apakah engkau memberikan kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Karena dahulu di Madinah ada bertetangga dengan ahlul kitab. Selain orang-orang beriman, sebelum diusir karena melanggar perjanjian, maka mereka diantaranya orang-orang Yahudi hidup bersama kaum muslimin di kota Madinah. Lalu disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mazali Jibrilu yusini bil jar, sesungguhnya Jibril turun kepadaku untuk mewasiatkan kepadaku terhadap hak tetangga, hatta zanantu annahu sawarithu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan warisan. Lalu ada beberapa jenis tetangga yang mempunyai hak. Yang pertama mempunyai 3 hak, yaitu tetangga yang kita bertetangga dengannya, lalu dia adalah seorang muslim, dan yang ketiga haknya sebagai karib kerabat kita. Misalnya ada hubungan keluarga, maka itu 3 hak yang didapatkan. Ada yang mendapatkan 2 hak, yaitu tetangga dan sesama kaum muslimin, dan hanya mendapatkan 1 hak, yaitu tetangga saja, seperti hadis yang kita nukilkan dari Abdullah bin Amr bin As, yaitu orang Yahudi yang bertetangga dengan kita, maka itu tetap diperhatikan. Banyak sekali hak-hak tetangga sebagaimana hak-hak kaum muslimin. Salah satu di antaranya yaitu menjawab salam mereka, memenuhi undangannya, lalu berbuat baik kepada tetangga, kemudian bersabar atas gangguan tetangga, kemudian mencari tahu kondisinya, bagaimana keadaannya.
bagaimana biaya sekolah anaknya, bagaimana yang kebutuhannya, bagaimana kebutuhannya. Jadi ini harus diperhatikan karena besarnya hak tetangga ya di dalam agama kita. Lalu menutup aib-aibnya dan memberikan hadiah kepadanya. Salah satu juga hak tetangga yaitu menyelenggarakan jenazahnya, dan itu adalah kewajiban kita, merupakan fardu kifayah bagi kita sesama kaum muslimin dan muslimah untuk menyelenggarakan jenazahnya. Karena ada saudara kita yang ingin diselenggarakan jenazahnya, kita cukupkan saja kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Sekali lagi kita ingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar bersabar dan senantiasa beramal soleh dan mendoakan orang tua, suami, kakak atau adik yang telah mendahului kita. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.